Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya Sri Haryanti. Dalam video ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Apa yang Anda pikirkan ketika kita menyebut kata wirausaha, kewirausahaan atau wirausahawan? Kewirausahaan ataupun entrepreneurship adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif. Seorang wirausahawan tidak hanya mampu berencana, tidak hanya mampu berkata-kata, tetapi juga harus berbuat dan juga merealisasikan setiap rencana-rencana yang dipikirkannya ke dalam satu tindakan yang berorientasi pada kesuksesan. Nah, beberapa hal menjadi pemicu ataupun menjadi pencetus dalam kewirausahawan. Tentunya ini memiliki alasan-alasan khusus kenapa seseorang itu memiliki niat untuk menjadi seorang wirausahawan. Ini alasannya biasanya, seorang wirausahawan ini dianggap menjadi orang yang berjasa dan juga menjadi orang yang turut menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, wirausahawan juga seringkali menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian juga saat ini banyak sekali pendidikan-pendidikan kewirausahaan yang menjadi pemicu dalam dunia wirausaha. Karena apa? Di dalam kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan, maka universitas-universitas ataupun bahkan lembaga-lembaga non-formal itu menawarkan mata kuliah kewirausahaan dan juga bisnis kecil kepada para mahasiswanya. Nah, kemudian pemicu kewirausahaan yang kedua adalah faktor demografi. Faktor demografi ini juga menciptakan beberapa peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Dengan adanya berbagai faktor ini, maka saat ini banyak sekali bermunculan pengusaha-pengusaha ataupun wirausahawan baru yang ikut meramaikan para pengusaha yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia usaha. Kemajuan teknologi juga menjadi pemicu orang untuk lebih berkecimpung di dalam dunia wirausaha. Kenapa? Karena apa? Dengan kemajuan teknologi seperti komputer yang makin canggih, kemudian adanya email, mesin fax dan seterusnya, apalagi ada e-commerce dan lain sebagainya, maka memudahkan setiap wirausahawan untuk memulai usahanya, walaupun itu dengan modal yang tidak terlalu besar. Seperti Gojek. Gojek ini kalau kita lihat itu tidak memiliki modal yang terlalu besar, tetapi manfaat Gojek ini kita sudah merasakannya. Karena apa? Karena Gojek ini menggunakan e-commerce untuk melakukan pemasarannya, kemudian transaksinya menggunakan transaksi digital, sehingga pemilik Gojek ini tidak terlalu membutuhkan banyak modal untuk memulai usaha barunya. Tapi coba kita lihat beberapa pengusaha-pengusaha konvensional, misalnya seperti taksi Bluebird ya, di mana usaha ini ketika memulai usaha baru itu, maka mereka membutuhkan modal yang cukup besar. Salah satunya adalah membutuhkan armada yang cukup banyak. Kemudian mereka juga harus mengurus izin usahanya, ya kan? Pabriknya, dan juga mereka harus mengurus bengkel dari taksi-taksi yang mereka miliki. Berbeda sekali dengan
sistem ataupun manajemen yang terjadi pada perusahaan-perusahaan digital seperti Gojek, kemudian Tokopedia, yang marketplace seperti Shopee dan seterusnya. Mereka tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak, tetapi mereka hanya menggunakan aplikasi yang ada di dunia digital, usaha itu bisa berjalan. Artinya, dengan adanya teknologi, maka memungkinkan setiap orang untuk memiliki usaha-usaha ataupun menciptakan usaha-usaha baru yang lebih kompetitif. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi tadi, maka peluang-peluang wirausaha yang bisa kita dapatkan sebagai pelaku bisnis mungkin adalah beberapa hal yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama tentunya dengan kita berwirausaha, maka kita bisa menentukan nasib sendiri. Kita bisa mau datang ke perusahaan kita jam berapapun, itu bukan lagi menjadi masalah. Kemudian juga dengan kita berwirausaha, maka kita melakukan perubahan-perubahan dari perubahan kebiasaan dan seterusnya. Kemudian juga dengan wirausaha kita terus belajar untuk mengaplikasikan, mencapai potensi diri kita, ya kan, agar kita terus bertumbuh dan menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan, tentunya kita juga harus memiliki karakter yang kuat, agar setiap usaha yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik. Seorang wirausahawan juga harus punya tanggung jawab. Karena apa? Karena seorang wirausahawan ini mengendalikan setiap karyawannya yang bekerja pada kita, kemudian produk yang akan kita keluarkan dari tahun ke tahun dan seterusnya. Intinya, setiap wirausahawan itu tanggung jawabnya memang begitu tinggi, karena ini menyangkut masa depan produknya, masa depan usahanya, dan juga masa depan para karyawan yang berada di ruang lingkup bisnis kita, mulai dari pemasarnya, mulai dari produknya, bahkan mulai dari pemasok. Itu menjadi tanggung jawab kita semua selaku wirausaha. Kemudian seorang wirausaha biasanya juga menyukai risiko. Dia itu bukan orang yang berada di comfort zone, tetapi dia itu lebih suka tantangan. Jadi habis ini kita menghadapi tantangan apalagi dan seterusnya. Karena dunia wirausahawan itu bukan dunia yang stagnan, tetapi dia terus bertumbuh, dia terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk seorang wirausahawan penting memiliki sebuah keterampilan berorganisasi. Kenapa? Karena ketika kita memiliki keterampilan untuk berorganisasi, maka kita sudah terbiasa mengelola sumber daya yang ada, kemudian bagaimana kita mengelola produk dari proses produksi sampai menjadi produk yang jadi dan memasarkannya dan seterusnya. Kemudian kalau kita mempunyai kemampuan yang berorganisasi yang mumpuni, maka kita juga sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang di luar rutinitas, tetapi kita terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dari keunggulan-keunggulan yang sudah dipaparkan tadi, tentunya dengan berwirausaha juga banyak sekali kelemahannya. Karena apa? Ketika kita memulai usaha baru, maka kita seringkali tidak ada kepastian pendapatan. Kemudian kita juga seringkali mengalami risiko kehilangan dalam berbisnis. Misalnya bisnis kita di awal-awal gagal, maka kita siap-siap saja untuk kehilangan modal yang sudah kita tanamkan. Dan biasanya, walaupun tidak semua ya, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 35% dari perusahaan baru itu mengalami kegagalan dalam kurun waktu 2 tahun. Kemudian 54%-nya tutup dalam waktu 4 tahun, dan setelah 6 tahun ada juga yang mengalami kebangkrutan dan tidak bersisa. Kemudian kita juga perlu melakukan kerja keras di luar apa yang dilakukan sebelumnya, karena
tanggung jawab kita besar, sehingga kita harus bekerja keras lebih ekstra dari teman-teman yang lain, karena kita kadangkala tidak bisa melakukan liburan, hanya berfokus ke usaha yang baru kita rintis. Lalu kira-kira apa ya yang menyebabkan suatu bisnis itu gagal? Karena kita tentunya ketika kita ingin berbisnis, tentunya kita menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, kemudian kesuksesan yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan kemarin. Tetapi faktanya kita seringkali menghadapi kegagalan dalam berbisnis. Kira-kira apa ya kegagalan yang bisa kita alami dalam berbisnis? Tentunya ada sebabnya. Nah, mungkin bisa saja kita itu di dalam mengelola bisnis itu dalam segi manajemen kurang profesional. Kemudian karena ini masih bisnis baru, tentunya kita juga kurang pengalaman, sehingga menyebabkan usaha kita gagal. Terus kemudian biasanya terkait dengan keuangan. Keuangan ini menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah usaha, tetapi ketika kita masih baru, keuangan ini seringkali terabaikan. Kadang kita lupa memisahkan mana yang uang bisnis dan juga mana yang menjadi uang pribadi, sehingga akhirnya tercampur dan menyebabkan bisnis kita menjadi gagal. Kemudian kita juga kadang-kala mungkin masih kurang mempromosikan produk kita karena mungkin masih malu-malu dan seterusnya, sehingga menyebabkan produk kita kurang dikenal oleh masyarakat. Pemilihan lokasi juga menjadi hal yang sangat penting bagi tersuksesnya sebuah bisnis baru, karena jika kita salah dalam melakukan lokasi ataupun tempat yang akan kita gunakan untuk usaha, maka usaha kita bisa kolaps. Untuk menghindari beberapa kegagalan yang menyebabkan bisnis kita mungkin nggak berjalan sesuai rencana, maka ada beberapa cara agar kita bisa mengatasi setiap kegagalan yang terjadi. Yang pertama, mungkin kita bisa untuk mengenali bisnis kita lebih dalam. Siapa konsumennya, apa produknya, kemana harus dipromosikan, target kita siapa, dan seterusnya. Kita harus tahu, sehingga dengan cara seperti ini maka bisnis kita tidak akan mengalami kegagalan. Ataupun kita juga bisa mencari referensi-referensi, baik itu dari media sosial, dari buku, majalah, ataupun internet, untuk memperkaya wawasan kita terkait dengan kewirausahaan ataupun usaha yang sedang kita geluti saat ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengembangkan rencana bisnis yang solid dengan tim ya, dengan teamwork yang bagus dan seterusnya, agar apa? Agar apapun yang terjadi dalam usaha kita itu langsung ada solusi. Ketika ada solusi, maka ini bisa mengantisipasi kegagalan dari bisnis yang kita kelola. Kemudian yang ketiga itu kita harus mengelola keuangan secara baik, karena titik tumpu dari sebuah perusahaan adalah arus kas yang sehat, keuangan yang baik. Ketika kita mengelola keuangan secara baik dengan efektif dan efisien, maka tidak ada kebocoran di sana. Ketika kas berjalan baik, maka saya rasa usaha kita akan berjalan dengan sehat. Dan yang keempat adalah poin yang sangat penting, yaitu bagaimana kita itu harus mengelola SDM. SDM ini adalah sumber daya yang kita miliki, baik itu karyawan, ya kan, baik itu bahan baku dan seterusnya. Itu sangat-sangat penting untuk kita kelola dan kita manajemen dengan sangat baik. Karena apa? Mengelola SDM yang baik, maka artinya kita melakukan satu hal untuk bisnis kita jangka panjang. Kebahagiaan karyawan adalah menaikkan dari produk yang kita kelola. Karena apa? Jika karyawan kurang bersemangat, maka produksi yang kita berikan atau yang kita lakukan itu akan mengalami penurunan. Untuk itu mengelola SDM itu menjadi satu hal yang sangat
penting dan juga harus kita lakukan di dalam dunia bisnis ataupun dunia wirausaha. Jadi teman-teman, yang saya harapkan dari mata kuliah ini adalah memacu kita ataupun memicu kita untuk berwirausaha. Karena apa? Dengan wirausaha maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Kemudian di era digital ini dengan wirausaha itu kita akan dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita tidak perlu lagi menggunakan modal-modal besar untuk berwirausaha. Karena apa? Dengan adanya teknologi maka kita bisa melakukan pemasaran digital, kita bisa melakukan sistem penjualan reseller dan lain sebagainya yang tidak terlalu membutuhkan modal besar. Untuk itu, untuk para mahasiswa UIN Raden Mas Said yang sebentar lagi mungkin mau membuka usaha, maka tetap semangat, karena apa? Wirausahaan itu menciptakan peluang-peluang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.